Om Swastiastu, Tiang Aida Roshida, saking kelas 11 Kimia Analisis Siki. Halo, Nanu Hanundane Taragatia Rasayana Sastra Vislesaka Ondaninda Pravita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, mi nombre es Nisa Trisulistiani de la clase 11 de Química 1. Bonjour, je suis Regina Raini de l'onzième Analisis Enzimi. Senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa atau ion yang terbentuk antara ion logam sebagai atom pusat dan ligan melalui ikatan kovalen koordinasi. Konsep atau teori yang harus dipahami tentang senyawa kompleks ada dua, yaitu teori asam basa Lewis dan teori Werner. Di teori asam basa Lewis, asam sebagai zat yang menerima pasangan elektron dan basa sebagai zat yang memberi pasangan elektron. Di teori Werner ada ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang terbentuk dari sumbangan salah satu atom yang memiliki PeB. Ligan adalah molekul yang memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Ligan terbagi menjadi tiga, yaitu monodentat, bidentat, dan polidentat. Monodentat memiliki satu PeB, contohnya F-, Cl-, Br-, Cn-, NH3, H2O, CH3OH, dan OH-. Yang kedua ada bidentat. Bidentat memiliki dua PeB, contohnya etilendiamin atau Ed dan ion oksalat. Yang ketiga ada polidentat. Polidentat memiliki lebih dari dua PeB, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tridentat memiliki 3 PeB. Tetradentat memiliki 4 PeB, heksadentat memiliki 6 PeB, oksadentat memiliki 8 PeB. Inilah contoh-contoh ligan polidentat. Untuk contoh ligan tridentat ada dien dan terpi. Yang kedua ada tetradentat, yaitu tris 2 aminoetil amina. Dan heksadentat itu etilendiamin tetraasetat atau EDTA. Ligan inilah yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Dan inilah contoh kompleks Zn dengan ligannya. Ada ZnNH3 4,2+, atau bisa disebut tetrahedral. Zn sebagai atom pusat, NH3 sebagai ligan, 4 sebagai bilangan koordinasi, dan 2+ sebagai muatan ion kompleks. Sekarang masuk ke kompleksometri. Kompleksometri adalah titrasi yang berdasarkan pembentukan ion kompleks. Titrasi kompleksometri adalah titrasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan titrat akan membentuk suatu kompleks senyawa. Kompleks senyawa inilah disebut kelat dan terjadi akibat titrat dan titran yang saling mengkompleks. Titik akhir titrasi kompleksometri ada dua cara, yaitu cara visual dan cara instrumen. Cara visual menggunakan indikator jenis indikator logam seperti eriochrome black tea atau EBT, murexide, silenol orange, ditizon, dan asam sulfosalisilat. Cara instrumen menggunakan instrumen fotometer atau potensiometer. Bagaimana sih pengaruh pH pada titrasi kompleksometri? Jika suasana terlalu asam, maka proton yang dibebaskan pada reaksi yang terjadi dapat mempengaruhi pH, di mana H+ yang dilepaskan terlalu tinggi. Maka hal tersebut dapat terdisosiasi sehingga kesetimbangan pembentukan kompleks dapat bergeser ke kiri, karena terganggu oleh suasana sistem titrasi yang terlalu asam. Pencegahannya dengan sistem titrasi perlu didapat untuk mempertahankan pH yang diinginkan. Dan jika suasana terlalu basah, kemungkinan akan terbentuk endapan hidroksida dari logam yang bereaksi, yaitu Mn+ plus NOH- menjadi MOHN. Sehingga jika pH terlalu basah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan, sehingga pada suasana basah yang banyak akan terbentuk endapan. Syarat-syarat titrasi kompleksometri. Kompleks yang terbentuk harus stabil. Kestabilan semakin besar, maka kompleks pun semakin besar. Reaksi yang terjadi harus kuantitatif sehingga dapat diukur. Adanya perubahan nyata yang dapat diamati, baik dengan indikator visual maupun dengan potensiometri. Tidak mempunyai reaksi samping. Bila memiliki 2 atau lebih tingkat keseimbangan reaksi, maka perbedaan antara kestabilannya harus cukup besar. Pembentukan kompleks tidak terlalu lama. Kompleks yang terbentuk tidak boleh mengendap. Adanya indikator yang dapat menunjukkan perubahan tersebut dan bekerja pada kondisi yang sama dengan reaksi kompleksasi yang terjadi. Syarat-syarat indikator logam.
Yang pertama, ikatan zat warna dengan ion logam harus lebih lemah daripada ikatan ion logam dengan eta. Yang kedua, perubahan warna harus mudah diamati. Yang ketiga, reaksi warna harus spesifik atau selektif. Yang keempat, indikator harus sangat sensitif terhadap ion logam sehingga perubahan warna terjadi pada saat titik ekivalen. Yang kelima, harus ada perbedaan jelas antara warna indikator dengan warna kompleks indikator logam. Indikator yang merupakan basa atau asam lemah organik yang dapat membentuk kelat dengan ion logam dan warna kelat tersebut berbeda dengan warna indikator bebas. Indikator ini disebut indikator metalokromik. Tabel macam-macam indikator. Yang pertama, indikator Kalmagate. Range pH dari 9 sampai 11 digunakan untuk BR, CA, Mg, Zn. Yang kedua ada Erythrom Black T. Range pH dari 7,5 sampai 10,5 digunakan untuk BR, CA, Mg, Zn. Yang ketiga ada Erythrom Blue Black R. Range pH dari 8 sampai 12 digunakan untuk Ca, Mg, Zn, dan Cu. Yang keempat ada Murexit dari range pH 6 sampai 13 digunakan untuk Ca, Ni, Cu. Yang kelima ada PAN range pH dari 2 sampai 11 digunakan untuk Cd, Cu, dan Zn. Yang terakhir ada Salicylic acid range pH dari 2 sampai 3 digunakan untuk Fe. Indikator EBT merupakan asam lemah tidak stabil dalam air karena senyawa organik ini merupakan gugus sulfonat yang mudah terdisosiasi sempurna dalam air dan mempunyai 2 gugus fenol yang terdisosiasi lambat dalam air. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Pada pH 8-10, senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Pada pH 5, senyawa itu sendiri berwarna merah sehingga titik akhir sukar diamati. Demikian juga pada pH 12. Pada umumnya, titrasi dengan indikator ini dilakukan pada pH 10. Penggunaan indikator EBT terdapat pada penentuan kadar Ca, Mg, Zn, Mn, dan Hg. Buffer atau larutan penyangga. Fungsi buffer itu sendiri yaitu untuk mempertahankan pH dari pengaruh penambahan H atau OH atau pengenceran selama titrasi. Fungsi lainnya, misalnya Zn yang dititrasi pada pH 10 dengan konsentrasi ion amonium yang tinggi. Amoniak tidak hanya membuffer larutan pada pH yang diperlukan, tetapi juga menghindari hidrolisis. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika HCl berwarna bening, bau yang sangat menyengat, titik didihnya 110 derajat Celcius, MR-nya 36,5, larut dalam air. Lalu sifat kimianya korosif, toksik, oksidator, dan asam kuat. Lalu sifat fisika NaOH. Padatan kristal putih, titik lelehnya 318 derajat Celcius, titik didihnya 1388 derajat Celcius, densitasnya 2,13 gram. Sifat kimianya higroskopis, korosif, dan basa kuat. Sifat fisika Na2EDTA, kristal tak berwarna, larut dalam air, berat molekulnya 292,24 gram per mol, densitasnya 860 mg per mililiter, entalpi pembentukannya 1,5780 MJ per mol, entalpi pembakarannya 4,4545 MJ per mol. Sifat kimianya mudah terbakar, senyawa yang stabil, ligan yang baik, harga KF tinggi. Lalu sifat fisika indikator EBT, berat molekulnya 461,39 gram per mol, berbentuk padatan, berwarna coklat kehitaman, tidak berbau. Sifat kimianya larut dalam air, sebagian larut dalam air dingin, reaktif terhadap oksidator, stabil. Selanjutnya ada sifat fisika ZnSO4. Yang pertama, massa molar 161,47 gram per mol anhidrat, 179,47 gram per mol monohidrat, 287,53 gram per mol heptahidrat. ZnSO4 berbentuk bubuk putih, berbau odories, densitasnya 3,54 gram per cm kubik anhidrat, 2,072 gram per cm kubik heksahidrat, titik didihnya 740 derajat Celcius anhidrat, dan 280 derajat Celcius heptahidrat. Sifat kimia dari ZnSO4 yaitu larut dalam alkohol.
Tujuan percobaan pada praktikum kali ini yang pertama, untuk membuat larutan EDTA 0,01 molar, yang kedua untuk mengetahui konsentrasi larutan EDTA 0,01 molar, yang ketiga untuk menentukan kadar Zn2+ menggunakan indikator EBT dalam metode kompleksometri. Prinsip percobaan. Yang pertama, prinsip percobaan pembuatan Na2-eta 0,01 molar. Berdasarkan penimbangan dan pelarutan sejumlah gram tertentu Na2-eta yang dilarutkan dalam aqueous bebas sampai volume 500 ml dalam gelas kimia. Yang kedua, prinsip percobaan penentuan konsentrasi Na2-eta 0,01 molar. Berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks sejumlah mil tertentu larutan MgSO4 standar dititrasi oleh larutan eta yang akan ditetapkan konsentrasinya pada pH 10 dengan menggunakan indikator EBT sampai terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru jelas, di mana Tm mol eta sama dengan mol MgSO2-. Yang ketiga, prinsip percobaan penetapan sampel Zn2+. Berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks sejumlah tertentu larutan sampel Zn2+ yang dititrasi oleh larutan eta standar pada pH 10 dan mengandung ion Mg2+ dengan menggunakan indikator EBT hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru jelas. Pada saat Te mol eta sama dengan mol Zn2+ sehingga kadar Zn2+ dapat dihitung. Pembuatan Na2-eta 0,01 molar. Yang pertama, timbang Na2-eta 2H2O padat sebanyak 1,86 gram. 2. Larutkan dalam 500 ml aquadem di gelas kimia. 3. Homogenkan. 4. Masukkan ke dalam botol reagen dan diberi label. Lalu ada penentuan konsentrasi Na2-eta 0,01 molar. Yang pertama, timbang 0,615 gram MgSO4.7H2O, larutkan ke dalam labu ukur 250 ml. Lalu pipet 25 ml sampel, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu tambahkan 1 ml larutan buffer pH 10 dan 50-100 mg indikator EBT 1% dalam NaCl. Lalu titrasi dengan larutan eta yang akan ditentukan konsentrasinya sampai terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru jelas dan volume konstan. Hitung molaritas larutan eta. Lalu pembuatan sampel Zn. Yang pertama, timbang 0,8 gram sampel Zn, lalu larutkan dengan HCl2 normal dalam botol timbang, lalu tambahkan aqua DM sampai 250 ml dalam labu ukur dan homogenkan. Lalu masukkan ke dalam botol reagen dan beri label. Lalu ada pembuatan indikator EBT. Yang pertama, timbang 50 gram NaCl pro analis dan 1 gram EBT. Gerus dan homogenkan dalam lumpang alu. Lalu ada pembuatan buffer pH 10. Yang pertama, timbang 6,8 gram NH4Cl, larutkan dalam 20 ml aqua DM pada labu ukur, lalu tambahkan 57 ml NH4OH pekat, lalu ukur pH larutan dengan pH meter. Lalu penetapan kadar Zn, ada perlakuan Blanco. Yang pertama, pipet 25 ml sampel Zn, ditambah indikator PP, ditambah NaOH, sampai larutan berwarna merah muda. Lalu catat volume NaOH yang digunakan. Lalu penetapan kadar Zn-nya, pipet 25 ml sampel Zn, ditambah NaOH sesuai perlakuan Blanco tadi, lalu ditambah 5 ml buffer pH 10 sampel berwarna merah anggur. Lalu titrasi dengan Na2-eta sampai berwarna biru. Catat volume, lakukan sampai konstan. Persamaan reaksi pembuatan Na2-eta. Na2-eta solid ditambah H2O liquid menjadi Na2-eta aqueous. Persamaan reaksi standarisasi Na2-eta. Sebelum titrasi, Mg2+ ditambah indikator EBT yang berwarna biru jelas menjadi Mg indikator yang berwarna merah anggur ditambah H+. Saat titrasi, Mg2+ ditambah eta menjadi Mg eta ditambah 2H+. Saat Ta, Mg indikator yang berwarna merah anggur bereaksi dengan eta menjadi Mg eta yang tidak berwarna dan indikator EBT yang berwarna biru jelas juga H+. Persamaan reaksi penentuan kadar Zn.
Kondisi awal, Zn2+ ditambah Mg eta menjadi Zn eta ditambah Mg2+. Sebelum titrasi, Mg2+ ditambah indikator EBT yang berwarna biru jelas menjadi Mg indikator berwarna merah anggur ditambah H+. Saat titrasi, Zn2+ ditambah eta menjadi Zn eta ditambah 2H+. Saat TA, Mg indikator yang berwarna merah anggur bereaksi dengan larutan eta menjadi Mg eta yang tidak berwarna ditambah indikator EBT yang berwarna biru jelas dan ditambah H+ yang tidak berwarna. Perhitungan, pembuatan, dan standarisasi Na2 eta. Massa ideal Na2 eta yang ditimbang yaitu 1,86 gram. Cara menghitung molar MgSO4 yaitu dengan cara massa Mg yang ditimbang per mR MgSO4 7H2O dikali 1000 dikali volume. Cara menghitung normalitas EDTA dengan cara volume dikali molar EDTA sama dengan volume dikali molar MgSO4. Perhitungan penentuan kadar Zn. Persen Zn sama dengan V labu per V pipet dikali volume kali molaritas EDTA dikali ARZn per gram sampel dikali 1000 dikali 100%. Karena pada praktikum sebelumnya molaritas EDTA sudah dihitung, maka pada praktikum ini kita hanya perlu menghitung kadar Zn-nya saja.